Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yulis Nurdianti, NIM 859046753. Dari UPBJJ Denpasar, Salut Gianyar. Hari ini saya akan melakukan praktikum modul 7, optik. Yang pertama, KP1 yaitu sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, percobaan pemantulan cahaya. Setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan dapat 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4. Menentukan fokus cermin cekung, 5. Menentukan fokus lensa cembung. Yang kedua yaitu percobaan pembiasan cahaya. Mengamati percobaan pembiasan cahaya. Yang ketiga yaitu percobaan difraksi, interferensi, dan dispensi. Mengamati dan membuktikan sifat-sifat cahaya melalui 3 fenomena utama, yaitu difraksi atau pelenturan, interferensi atau perpaduan, dan dispensi penguraian warna. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama yaitu cermin datar. Ada senter, ada busur derajat, ada lilin, ada sisir sebagai celah cahaya, lensa cembung, lensa cekung, dan alat tulis. Selanjutnya ada kompaktif atau CD dan HP. Yang pertama kita nyalakan senter. Jarak antara senter dengan celah cahaya yaitu 15 cm. Jarak antara celah cahaya dengan layar putih yaitu 10 cm. Kita amati di sini dapat dilihat cahaya dapat memantul ke lembar putihnya. Selanjutnya kita gunakan cermin datar. Pemantulan cermin datar. Jarak antara lampu senter dengan celah cahaya yaitu 15 cm. Nah, kita amati apakah dia memantul apa tidak. Di sini dapat dilihat cahaya yang masuk dalam celah cahaya dapat memantul ke arah cermin datar dengan sifat bayangan nyata. Pemantulan cahaya dengan sudut. Kita fokuskan terlebih dahulu di sudut yang paling terkecil yaitu di sudut 30 derajat. Di mana sudut tersebut akan memantul kembali sama seperti semula yaitu 30 derajat. Kita coba kembali di sudut 40 derajat sampai di sudut 60 derajat. Nah, di sini besar sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Nyalakan lilin, lalu kita geser ke arah maju mundur, ke kanan dan ke kiri. Nah, di situ kita bisa lihat sifat bayangannya yaitu nyata, tegak, sama besar. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan dan jarak benda sama dengan jarak bayangannya.
Pada kegiatan ini dapat dilihat pada cermin cembung, yaitu jarak benda yang pertama 5 cm dan jarak bayangan adalah 8 cm. Dan yang kedua, jarak benda 8 cm, bayangannya 5 cm. Yang ketiga, jarak benda 10 cm, bayangannya 4 cm. Yang keempat, jarak benda 20 cm, bayangannya 2 cm. Jadi, sifat bayangan yang dibentuk ada yaitu tegak, bayangan lebih kecil daripada benda. Pada kegiatan ini dapat dilihat pada cermin cekung, yaitu yang pertama, jarak benda 5 cm, jarak bayangannya adalah 8 cm. Yang kedua, jarak benda 8 cm, jarak bayangannya adalah 5 cm. Yang ketiga, jarak benda 10 cm, jarak bayangannya 4 cm. Dan yang keempat, 20 cm, jarak bayangannya 2 cm. Dengan sifat bayangan yang dibentuk, yang pertama yaitu maya, yang kedua sama banyak, yang ketiga bayangannya lebih besar. Nyalakan senter, lalu dekatkan sudut dengan gelas kaca. Kemudian kita ukur dari sudut yang terkecil, yaitu dari sudut 30 derajat, di mana sudut tersebut akan memantul kembali di sudut 30 derajat semula. Lakukan pengukuran sampai di sudut 60 derajat. Di sini, besar sudut datang pada gelas kaca dengan sudut pantulnya sama. Pada percobaan ini, kita gunakan lilin sebagai pencahayaannya dan 3 kertas yang sudah dilobangi. Setelah kita amati, cahaya membias lurus di dalam lubang sehingga membentuk garis lurus. Dapat kita lihat sifat cahaya yang dibentuk lurus, nyata, dan tetap. Dengan jarak kertas yang satu dengan yang lainnya 5 cm dengan jarak bayangan 10 cm. Percobaan yang pertama yaitu difraksi. Kita lihat pada bawah permukaan kaset CD. Nah, kita sinari lalu kita pantulkan di dinding. Akan muncul warna pelangi. Nah, itulah yang disebut dengan difraksi. Percobaan yang kedua yaitu percobaan interferensi. Langkah pertama yaitu kaset kita sinari sampai di permukaan bawah CD, lalu kita amati dan muncullah warna pelangi. Inilah yang disebut dengan peristiwa interferensi. Percobaan yang ketiga yaitu percobaan dispensi. Pertama, kita masukkan air ke dalam mangkok. Kedua, celupkan kaset CD ke dalam air. Setelah dicelupkan, amati cahaya yang telah disinari senter. Nah, di sini nampak cahaya seperti adanya warna pelangi. Inilah yang dinamakan dengan proses dispensi. Kesimpulan 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar memenuhi hukum pemantulan
I sama dengan R dan menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar, dengan jarak benda sama dan jarak bayangan. 2. Pemantulan cahaya pada cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Semakin jauh benda dari cermin, semakin kecil bayangannya. 3. Pemantulan cahaya pada cermin cekung dapat menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar ketika benda berada di antara cermin dan titik fokus. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. 4. Pembiasan cahaya pada balok kaca plan paralel menyebabkan sinar keluar sejajar dengan sinar masuk hanya mengalami pergeseran lateral. Namun, sudut datang sama dengan sudut bias kemungkinan karena pengukuran sudut keluar, bukan sudut bias di dalam medium. 5. Pembiasan cahaya dengan lilin menghasilkan bayangan nyata, lurus, dan tetap yang menunjukkan benda berada di luar titik fokus dan lensa cembung atau cermin cekung. 6. Difraksi adalah pembelokan gelombang saat melewati celah sempit. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang koheren, dan dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi warna-warna penyusunnya. 7. Ketiga fenomena, difraksi, interferensi, dan dispersi membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang dan cahaya putih terdiri dari spektrum warna Magico Hibinium.